Lima roti, 2 ikan mengingatkan kita atas kuasa Allah terhadap Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, berjumpa kembali bersama saya dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Yesus Kristus, karangan Markus, bab 6 ayat 30 sampai dengan 44. Marilah kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang penuh kasih dan penuh pengharapan, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas karunia dan rahmat serta berkat-Mu yang telah Kau percayakan kepada kami, sehingga kami semakin memahami dan semakin mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam tugas pelaksanaan hidup sehari-hari. Tuntunlah dan bukalah mata hati kami. Semoga kami bisa merenungkan sabda Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Semoga ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan iman kami, dan kami semakin diteguhkan untuk selalu percaya dan yakin bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami, dan semuanya ini kami serahkan kepada-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal pada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi
supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti dengan hanya 200 dinar saja dan memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, bahwa pada saat ini kita bersama-sama telah mendengarkan sabda Tuhan, yaitu tentang 5 roti dan 2 ikan. Dalam bacaan yang kita dengarkan bersama tadi, bahwa di sana ada murid-murid, ada Yesus, dan juga ada banyak orang. Dikatakan laki-laki 5.000, tetapi perempuan tidak disebutkan. Tapi tentu saja ada yang perempuan dan mungkin juga ada yang masih muda. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita cermati bersama bacaan pada pagi hari ini untuk kita renungkan. Tadi kita dengarkan bersama bahwa murid-murid merasa resah, menyangkal bahwa dia mengatakan hanya punya 2.000 dinar. Hal ini bahwa tampak jelas murid-murid bingung dan kurang begitu yakin, kurang begitu percaya terhadap Yesus, di mana dia menghadapi permasalahan yang harus diserahkan kepadanya, di mana Yesus mengatakan kamu harus memberi makan. Di situ mulai bingung. Di dalam kesulitan inilah para murid hanya berpasrah, berserah, dan dia hanya mengatakan, kenapa harus membeli makanan yang ada di desa dan di warung. Yesus tahu betapa kesulitan yang dihadapi oleh para murid. Akhirnya Yesus memberikan jalan keluar, memberikan kelegaan, memberikan pencerahan, memberikan harapan, di mana Yesus mengatakan, coba periksa apakah masih ada sisa roti atau sisa makanan. Maka para murid memeriksa dan mengatakan masih ada 5 roti dan 2 ikan. Di sini menunjukkan bahwa Kristus
berbelas kasih pada sesama, kepada orang-orang yang ada di situ, yang mengikuti dia. Maka dia memberikan kelegaan, memberikan makanan untuk dimakan karena sudah waktunya makan. Yesus menghadap ke langit dan mengucap syukur serta mohon berkat kepada Allah. Dari 5 roti dan 2 ikan, akhirnya roti dan ikan itu dibagi-bagikan kepada mereka yang hadir di situ, yaitu tadi dikatakan dengan jumlah 5.000 orang laki-laki. Disuruh berkelompok dan untuk kelompok ada yang 50 orang, ada yang 100 orang, dan duduk di atas rumput yang hijau. Setelah itu roti dan ikan itu dibagikan pada mereka, dan akhirnya setelah dibagikannya pun masih ada sisa ikan dan masih ada sisa roti yang begitu banyak. Ini menunjukkan bahwa Kristus mau berbelas kasih. Kristus bertanggung jawab terhadap kita semua, yang mana bahwa kita mengalami suatu kesulitan, kita mengalami suatu kebingungan, permasalahan, dan Kristus memberikan jalan keluar. Dan Kristus memberikan kasih sayang. Kristus memberikan kekuatan iman secara fisik dan juga secara rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ikut Yesus bukan berarti hidup kita penuh dengan permasalahan, penuh dengan kekecewaan, jauh dari aneka tantangan. Dan kita hidup mengikuti Yesus bukan berarti kita hidup sengsara. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan, di mana bahwa Kristus memberikan jalan keluar, menjanjikan bahwa Ia akan memberi kekuatan, memberi pengharapan yang mendalam, dan yang pastinya Dia akan menyertai langkah-langkah hidup kita selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ikut Yesus tidak pernah mengecewakan. Ia menjanjikan berkat berlimpah dan kehidupan kekal. Bahwa berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita tidak pernah berkesudahan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, berbanggalah apabila hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya kita tetap berpegang teguh pada iman dan keyakinan kita pada Kristus Tuhan. Percayalah bahwa Ia senantiasa menuntun langkah kita untuk selalu berjalan bersamanya. Maka mari kita membuka diri, memberi hati. Biarkan Tuhan menggenggam tangan kita dikala kita kesulitan. Biarkan Tuhan memberikan kita kemudahan dikala kita terjatuh, buntu, dan kebingungan. Biarkan tangan Tuhan menopang kita. Semoga kita sekalian dimampukan untuk terus setia berjalan
dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam kesempatan saat ini Engkau telah memberikan terang dan membuka mata hati kami, sehingga kami semakin memahami dan mengerti akan tugas dan kewajiban kami sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa kami adalah manusia yang rapuh, yang lemah. Untuk itu kami mohon kekuatan, berkat dan rahmat-Mu. Tuntunlah kami, arahkan kami, sehingga kami semakin dimampukan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Semoga renungan saat ini akan semakin menguatkan, memberikan pengharapan bagi kami semua, sehingga kami semakin dewasa dalam iman dan semakin percaya bahwa Engkaulah satu-satunya jalan dan kehidupan bagi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.